Bab 301. Melihat prajuritnya yang makin sedikit, Yuda terus mengejar dan membunuh tanpa henti. Ada pengawal pribadi yang lagi-lagi membujuknya. Pantang mundur. Di tembok kota, misil terus melepaskan tembakan beruntun, sementara pasukan Zirah Hitam di belakang mengejar dengan ganas. Semangat para prajurit bangsa Agrel benar-benar hancur. Giandra berkata, "Ayah, maafkan aku yang nggak berbakti. Tapi, jangan khawatir, aku pasti akan menghancurkan kota pusat pemerintahan Jagabu. Aku akan membawa pulang jasadmu dan membalaskan dendammu." Kilatan enggan menyerah melintas di mata Giandra. Pada akhirnya, dia melemparkan jasad yang dipeluknya itu ke atas tubuh seekor kuda di sampingnya. Kemudian, Giandra langsung mengayunkan cambuk. Plak! Kuda yang kesakitan segera melarikan diri sembari membawa jasad Raja Tanui. Tatapan Yuda yang menyadari hal tersebut tampak serius. Dia segera memutar arah kudanya, lalu mengambil busur panjang dari punggung kudanya. Terlalu sulit untuk menangkap Giandra hidup-hidup. Dia sangat ahli dalam menunggangi kuda. Selain itu, pengawal pribadinya juga berani dan tidak takut mati. Serak! Sebuah anak panah tampak menembus kepala kuda sehingga ia berlari dengan terhuyung dan akhirnya jatuh. Sementara itu, jasad Raja Tanui yang dibawanya pun terlempar. Yuda berkuda melewatinya, lalu meraih jasad Raja Tanui dan mengangkatnya ke udara. Tep, tep, tep. Semangat para prajurit bangsa Agrel benar-benar runtuh. Mereka semua berbondong-bondong melarikan diri dengan kuda. Raja mereka diangkat seperti anjing mati oleh Panglima Yuda di udara. Hal ini membangkitkan memori para prajurit bangsa Agrel saat mereka dibantai oleh pasukan Zirah Hitam di masa lalu. Di momen ini, mereka benar-benar ketakutan. Bahkan, ada banyak prajurit bangsa Agrel yang segera turun dari kuda mereka dan menyerah dengan berbaring di tanah. Dalam pertempuran ini, baik misil, anak panah tajam, ataupun senjata yang memotong besi seperti tanah liat, membuat mereka putus asa dan sepenuhnya kehilangan semangat berjuang. Mereka merasa bahwa pertempuran ini benar-benar tidak seimbang. Melihat ada yang menyerah, Yuda sontak berseru keras, "Orang yang menyerah nggak akan dibunuh. Orang yang menyerah nggak akan dibunuh." Para veteran pasukan Zirah Hitam ikut berseru demikian. Orang yang menyerah nggak akan dibunuh. 2.000 pasukan berkuda juga bereaksi. Suara mereka bergema bak guntur. Banyak prajurit bangsa Agrel telah kehilangan keberanian sehingga langsung menyerah. Di bagian belakang, ada lebih banyak prajurit yang bertugas untuk mengangkut senjata dan mengepung dari belakang, langsung berbaring di tanah. Mereka tampak memegang kepala sebagai pertanda menyerah. Wira berkata, "Sudah berakhir." Di atas tembok kota, Wira menyaksikan semuanya dari kejauhan. Dia sepenuhnya merasa lega, lalu berbalik dan memerintahkan, "Keluarkan pasukan yang tersisa di kota dan juga biarkan pasukan yang dikalahkan dari markas selatan datang untuk membersihkan medan perang." Pertempuran sudah berakhir, tetapi membersihkan medan perang memerlukan waktu lebih lama daripada pertempuran itu sendiri. Sesaat kemudian, prajurit penjaga di kota dan pasukan yang dikalahkan dari markas selatan sontak keluar dari kota. Mereka memandang medan perang dengan tatapan tidak percaya. Hal ini terlalu sulit dipercaya. Pada saat yang sama, berita tentang pembunuhan Raja Tanui dan kekalahan telak pasukan bangsa Agrel juga menyebar ke seluruh kota. "Menang, kita menang telak. Tuan Wahyudi membunuh Raja Tanui dengan panah. Panglima Yuda berhasil mengalahkan pasukan bangsa Agrel. Jenderal muda menghancurkan formasi musuh dan memenggal kepala Jenderal Raharja. Pasukan, prajurit cadangan, dan puluhan ribuan orang dari bangsa Agrel menyerah. Mereka semua benar-benar terkejut. Jasad Raja Tanui juga berhasil direbut oleh Panglima Yuda. Prajurit pengirim pesan berkeliaran di kota dan berteriak di mana-mana untuk menyebarkan informasi ke seluruh kota. Tuan Wahyudi menang. Panglima Yuda menang. Kita benar-benar sudah mengalahkan bangsa Agrel. Apanya yang aneh? Bukannya Tuan Wahyudi sudah berkata sejak awal bahwa Raja Tanui nggak sehebat itu lagi? Benar, benar. Tuan Wahyudi berkata bahwa Raja Tanui sering terbangun di malam hari. Hal kecil pun bisa membuatnya ketakutan hingga mengompol. Kemampuan bangsa Agrel ternyata hanya seperti ini. Begitu Panglima Yuda turun tangan, mereka langsung runtuh. Untuk apa kita begitu takut dengan mereka sebelumnya? Banyak prajurit dan rakyat yang bergembira dengan berlinang air mata. Menang. Kita berhasil membunuh Raja Tanui. Ini, hahaha. Di balai prefektur, Sinardi yang menerima kabar tersebut tampak sulit mempercayainya. Dia berulang kali mengonfirmasi, lalu tertawa terbahak-bahak. Bab 302. Bangsa Agrel tak akan bisa menerobos kota. Sinardi tidak perlu kehilangan nyawanya. Dia bahkan akan dianggap berandil dalam mempertahankan kota. Segera, Sinardi memerintahkan lagi. "Cepat, pergi kejar Tuan. Selain itu, minta dia membawa kembali nyonya dan tuan muda yang sedang dikunjunginya secepat mungkin."
Tidak baik jika orang lain menemukan bahwa Sinardi yang merupakan seorang prefektur menyuruh keluarganya untuk pergi terlebih dahulu. Prajurit pengirim pesan berseru, Tuan Wahyudi membuat misil 3 busur dan berhasil membunuh Raja Tanui dari jarak 782 meter. Setelah mendengar kabar tersebut, rekan Sinardi, Farhan, juga sama terkejutnya. Dia berkata sambil tersenyum, bakat Tuan memang luar biasa. Dia adalah anugerah besar bagi kerajaan Nuala. Prajurit pengirim pesan berseru, Raja Tanui sudah mati tertembak. Di kediaman Gumilar, Putro yang mendengar kabar tersebut tertawa terbahak-bahak. Wahyudi memang hebat. Dia benar-benar menguasai banyak bidang. Dia ahli dalam bidang sastra, perdagangan, pemerintahan, ilmu pengetahuan, dan strategi militer. Apalagi yang nggak dia kuasai di dunia ini. Hais, bisa dikatakan dia menguasai 9 dari 10 bakat yang ada di dunia ini. Sementara itu, orang lain belum tentu kebagian setengahnya. Hahaha, bawa arak kemari. Timpal Putro. Menang. Paman Wira sudah menang. Dia berhasil membunuh Raja Tanui. Paman Wira memang luar biasa, ujar Fabrian. Setelah Fabrian heboh sesaat, dia pun berkata dengan ekspresi muram, Hais, kalau tahu Paman Wira ternyata begitu siap, untuk apa aku asal bersumpah? Pria mana yang sanggup nggak pergi ke bordil selama 3 tahun? Informasinya sudah tersebar ke dusun-dusun. Tuan Wahyudi menang. Dia berhasil membunuh Raja Tanui. Tuan Wahyudi pasti akan diangkat menjadi pejabat tinggi oleh istana kali ini. Penduduk dusun Lovita tampak bergembira. Dian berujar, Tuan Wahyudi. Dia menangis dan merasa menyesal karena tidak mengungkapkan perasaannya kepada Wahyudi semalam. Akan tetapi, dia merasa bahwa itu adalah perbuatan yang benar. Sekarang, Wahyudi telah mencapai prestasi besar dan pasti akan mendapat penghargaan dari istana. Bahkan, Wahyudi mungkin akan diangkat menjadi seorang jenderal atau menteri. Sebagai seorang wanita yang sudah menikah 3 kali, Dian tahu bahwa masa lalunya itu hanya akan merusak reputasi Wahyudi. Apalagi, dengan bakat luar biasa Wahyudi, bagaimana mungkin dia akan tertarik dengan wanita biasa seperti dirinya. Informasi tersebar dengan cepat keluar kota dan memasuki kereta kuda bertulisan, keluarga Barus. Farel berseru, apa? Membunuh Raja Tanui, membantai kavaleri bangsa Agrel, mengalahkan Jenderal Raharja, membunuh Pangeran Giandra, dan menangkap hampir 20.000 prajurit bangsa Agrel. Mata Farel tampak membelalak. Dia sangat terkejut dan tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Mata dari wanita berbaju ungu tampak berbinar-binar. Dia berujar, kenapa? Kamu juga terkejut. Petik 2 titik titik titik. Aku memang menduga dia akan menang, tapi nggak menyangka ternyata akan menang telak. Dia bahkan membunuh Raja Tanui. Jawab Farel. Farel menghela napas dalam-dalam. Sorot matanya menunjukkan tekad bulat. Kemudian, dia berkata, aku pasti akan merekrutnya ke keluarga Barus. Wanita berbaju ungu tersenyum dingin sembari berkata, dengan apa kamu ingin merekrutnya? Wahyudi begitu kaya dan berbakat. Dengan prestasi besar seperti ini, selama ingin bergabung dengan istana, dia pasti bisa menjadi seorang jenderal atau menteri. Farel memicingkan matanya, lalu meraih dagu si wanita berbaju ungu sembari berkata, bagaimana kalau aku memberikanmu kepadanya? Gak ada pria yang akan menolak. Wanita cantik. Kamu, seru wanita berbaju ungu itu yang sontak cemberut. Hahaha, Farel tertawa terbahak-bahak. Dia membuka kipasnya seraya memerintahkan, ayo, kita kembali ke kota. Kereta kuda keluarga Barus melaju kembali ke kota. Sementara itu, ada banyak kuda yang keluar dari kota dan bergegas menuju arah selatan. Setelah setengah hari berlalu, Candika yang duduk di dalam kereta kuda belum melaju jauh. Dia baru menempuh perjalanan sejauh 32 km. Setelah menempuh 16 km lagi, tiba-tiba ada kuda yang bergegas ke arahnya. Seorang prajurit berseru. Komandan, Anda tidak perlu meninggalkan ibu kota kerajaan. Kita telah memenangkan pertempuran ini. Candika bertanya, sudah menang. Bagaimana mungkin? Dia menggeleng dengan ragu-ragu. Bagaimana mungkin 20.000 pasukan kerajaan Nuala bisa menang melawan 100.000 pasukan bangsa Agrel? Itu benar. Prajurit itu buru-buru melanjutkan, Tuan Wahyudi menciptakan semacam misil yang dapat menembak sejauh 300 meter. Panahnya langsung menembak mati Raja Tanui dan banyak jenderal bangsa Agrel. Setelah kehilangan pemimpin, pasukan bangsa Agrel menjadi kacau balau. Menembak mati Raja Tanui dengan misil sejauh 300 meter. Ini mustahil. Candika menggeleng tidak percaya sambil berkata, misil terkuat kerajaan Nuala hanya mampu menembak sejauh 90 meter. Bagaimana mungkin dia bisa menembak sejauh 300 meter? Jangan harap bisa menipuku. Keong. Itu benar, Komandan. Prajurit itu sangat panik. Dia menimpali, selagi bangsa Agrel sedang kacau, Panglima Yuda memimpin 2.000 pasukan berkuda untuk merebut jasad Raja Tanui. Zabran bahkan berhasil membunuh Jenderal Raharja,
serta menawan hampir 20.000 prajurit berkuda dan pasukan cadangan. Ini benar-benar kemenangan telak. Nggak mungkin, aku nggak percaya. Candika menggeleng dengan yakin. Kemudian, dia berujar, pasti kota pusat pemerintahan Jagabu yang sudah dibantai. Kamu diutus orang bangsa Agrel untuk menipuku kembali dan menjadikanku tawanan. Candika melanjutkan, bagaimana mungkin 20.000 pasukan bisa mengalahkan 100.000 kavaleri bangsa Agrel? Aku nggak percaya. Ayo, kita lanjut melarikan diri. Tingkatkan kecepatan, jangan sampai orang bangsa Agrel menyusul. Si prajurit tidak tahu harus berkata apa lagi. Melihat rombongan kereta kuda yang melarikan diri, prajurit pengirim pesan itu tercengang dan sangat ingin melontarkan makian. Usai bertarung, mengorganisir penangkapan tawanan, menghitung jumlah korban, serta merencanakan pengadaan persediaan dan perkuatan militer berikutnya, langit pun sudah gelap. Wira dan Yuda kembali ke markas militer. Hormat kepada Tuan Wahyudi. Hormat kepada Panglima Yuda. Begitu keduanya memasuki markas, para prajurit sontak berseru dan berlutut serentak. Bukan hanya prajurit biasa yang berlutut. Bahkan, Letnan Jenderal Basuki, Chandra, dan utusan dari keluarga Candika, Herdian dan Aksa juga berlutut di lantai. Mereka semua menunjukkan rasa hormat dan penghormatan yang tulus kepada Wira dan Yuda. Bab 303. Yuda berkata, kalian gak perlu seperti ini. Dia menatap ke arah Wira, lalu keduanya pun berbicara seraya melambaikan tangan serempak. Terima kasih, Tuan Wahyudi. Terima kasih, Panglima Yuda. Panglima Yuda, pertempuran ini sangat mengesankan. Bisa dikatakan sebagai kemenangan terbesar dalam sejarah kerajaan Nuala. Tuan Wahyudi, misil 3 busur yang kamu buat benar-benar sangat kuat. Tuan Wahyudi, aku sudah meremehkanmu sebelumnya. Aku akan meminta maaf kepadamu. Mohon menghukumku, ucap Herdian. Aksa juga berkata, Tuan Wahyudi, aku juga sama. Aku kira kamu hanya bisa belajar dan gak mengerti teknik perang. Tolong hukum aku. Banyak prajurit yang berkumpul di sekitar Yuda dan Wira, termasuk Herdian dan Aksa yang langsung berlutut untuk meminta maaf. Pertarungan ini begitu mengesankan. Mereka berhasil membantai lebih dari 10.000 pasukan bangsa Agrel dan menangkap lebih dari 20.000 tawanan. Sementara itu, jumlah korban dari kerajaan Nuala ketika dikejar oleh pasukan berkuda bangsa Agrel hanyalah sekitar 200 orang. Ini adalah kemenangan telak. Awalnya, mereka semua telah siap untuk mati di medan perang. Kini, mereka malah mendapatkan pujian dan dianggap berjasa. Mereka benar-benar merasa kagum dan berterima kasih. Wira memapa kedua letnan jenderal itu untuk berdiri, lalu berkata, yang sudah berlalu, biarkanlah berlalu. Selama kita semua bekerja sama dan sehati, mengalahkan pasukan bangsa Agrel nggak ada apa-apanya. Menaklukkan dunia juga bukan mimpi belaka. Herdian menangkupkan tangannya sembari berkata, terima kasih atas kemurahan hati Tuan Wahyudi. Mulai sekarang, aku akan selalu mengikuti saran dan arahan dari Tuan Wahyudi dan Panglima Yuda. Aku nggak akan berani membantah. Aksa juga berkata dengan penuh hormat, aku juga bersedia mengikuti saran dan arahan dari Tuan Wahyudi dan Panglima Yuda. Banyak jenderal yang bergegas mengutarakan tekad mereka. Jika mengikuti seorang penasihat militer seperti Wira dan meraih kemenangan, mereka akan dianggap berjasa. Tidak ada yang ingin menjadi bawahan bangsawan yang tidak berkompeten, bahkan mereka akan berisiko mengalami kekalahan dan dihukum. Yuda tampak tersenyum dan tidak memedulikan para jenderal ini. Dia membiarkan Wira berdiri di depannya. Wira berujar, sudahlah, kalian jangan berlebihan. Wira melambaikan tangannya dan berkata, sampaikan pada dapur untuk menambahkan daging kepada makanan para prajurit. Tambahkan selama 3 hari berturut-turut. Terima kasih, Tuan Wahyudi. Para prajurit bersorak girang. Tiba-tiba, ada seorang prajurit pengirim pesan yang berlari masuk. Dia berkata, Panglima Yuda, Tuan Wahyudi, ada seseorang di pintu gerbang kota selatan yang mengaku sebagai Komandan Candika. Dia meminta agar para prajurit membukakan pintu gerbang untuknya. Wira berkata, Candika. Dia tertegun sejenak dan melanjutkan, bukannya dia seharusnya berada di markas komandan. Kenapa malah keluar kota? Dia pasti mengira bahwa kita akan kalah dalam pertempuran, jadi kabur selama pertempuran berlangsung. Ada prajurit yang berbicara dengan nada kesal, tapi, sekarang dia kembali lagi setelah mendengar kita menang. Aksa menunduk tidak berdaya. Sebenarnya, setelah memenangkan pertempuran ini, dia telah mengutus orang untuk mengabari Candika agar dia segera kembali ke kota. Alhasil, Candika sama sekali tidak percaya dan bahkan menuduh si prajurit pengirim pesan itu berbohong. Kini, entah bagaimana dia bisa percaya dan kembali lagi ke kota. Beraninya meninggalkan medan perang ketika pertempuran berlangsung. Ucap Yuda. Bab 304. Wajah Yuda memancarkan niat membunuh. Sebagai seorang komandan dan jenderal istana,
bisa-bisanya Candika kabur ketika pertempuran berlangsung. Dia harus dihukum atas tindakannya. Wira menarik Yuda ke samping, lalu berkata, prajurit pengirim pesan, sampaikan seperti ini kepadanya. Petik 2. Kali terakhir ketika Candika memperdagangkan surat izin lintas, dia juga tidak dihukum oleh istana. Hal itu menandakan bahwa bangsawan memiliki kekuatan yang signifikan di istana. Para prajurit tak kuasa menahan tawa setelah mendengar perkataan Wira. Seseorang berkata, Tuan Wahyudi benar-benar cerdik. Kalian prajuritnya siapa? Cepat bukakan gerbang untukku. Kalau enggak, aku akan memberi kalian pelajaran besok. Seru Candika. Di gerbang kota selatan, sederet kereta kuda mengadang di depan gerbang. Candika sedang mengumpat dengan emosi. Awalnya, Candika tidak mempercayai kabar kemenangan itu. Namun, seiring dengan makin banyaknya orang yang menyebarkan berita itu, dia pun makin percaya. Para prajurit di tembok kota tidak berani meresponsnya. Gerbang kota telah dikunci. Mereka juga tidak memegang kuncinya. Meskipun ingin membukanya, mereka juga tidak berdaya. Tiba-tiba, seseorang bertanya dari atas tembok kota. Apakah Anda benar-benar Komandan Candika? Tuan Wahyudi meminta Anda untuk berpikir dengan baik sebelum menjawab. Komandan Candika berasal dari keluarga terpandang. Bagaimana mungkin dia akan melarikan diri dari medan perang pada hari yang begitu penting? Ini adalah pelanggaran serius terhadap hukum militer. Kalau Anda benar-benar adalah Komandan Candika, baik Tuan Wahyudi maupun Panglima Yuda, mereka akan menyambut Anda secara pribadi untuk memasuki kota. Timpal prajurit itu. Candika berujar, aku. Petik 2. Jika Candika mengakuinya, dia seperti akan jatuh ke dalam perangkap. Dia memandangi salju di langit dan berkata dengan emosi, Wira, Yuda, kalian berdua benar-benar kejam. Apa kalian ingin aku mati kedinginan di sini? Malam ini, Candika bersembunyi di bawah tembok kota dalam mantel tebalnya sembari menggigil. 3 hari kemudian, berita telah mencapai ibu kota kerajaan. Seluruh kota bersorak-sorai. Rakyat beserta pejabat sipil dan militer tampak bersukacita. Raja Bakir memegang 3 surat darurat dan segera membacanya. Dia tampak terkejut dan senang, bahkan membacanya berulang kali. Surat kemenangan pertama datang dari prefektur kota pusat pemerintahan Jagabu. Surat kedua dari utusan pasukan rahasia naga, sementara surat ketiga barulah surat kemenangan yang ditulis oleh Yuda. Hasil pertempuran ini terlalu besar. Jika bukan laporan rahasia dari pasukan rahasia naga, Raja Bakir sama sekali tidak akan percaya. Raja Tanui adalah mimpi buruknya selama memerintah dalam 5 tahun terakhir. Kini, mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Saat ini, Raja Bakir merasa senang dan khawatir pada waktu bersamaan. Dia merasa senang karena Raja Tanui telah dikalahkan dan keamanan perbatasan telah terjamin. Akan tetapi, dia juga khawatir bahwa jika Yuda diberikan pasukan lebih, dia pasti akan menjadi panglima tak terkalahkan. Apabila Yuda memimpin 100.000 atau 200.000 pasukan, siapa yang bisa menghentikannya? Kemal, sang penasihat kiri, mengepalkan tangan dan berkata, Yang Mulia, setelah kemenangan besar seperti ini, kita harus memberikan penghargaan kepada Yuda dan Wira. Harap Yang Mulia memberikan mereka lebih banyak pasukan dan gelar yang lebih tinggi. Hal ini supaya mereka bisa memimpin pasukan besar dan membantai pasukan sisa dari bangsa Agrel, serta mengembalikan reputasi kerajaan Nuala. Timpal Kemal. Ardi, sang penasihat kanan, tampak mengedipkan mata untuk memberi isyarat. Dimas, sang menteri perindustrian, pun berkata, Yang Mulia, Panglima Yuda memang sepantasnya diberikan penghargaan. Kali ini, dia telah mencapai kemenangan besar dan bahkan membunuh Raja Tanui. Dimas menambahkan, reputasinya telah menyebar ke bangsa sekitar dan mendapatkan penghormatan dari para prajurit. Selama Yang Mulia memberinya 100.000 pasukan, dia pasti bisa membantai pasukan sisa dari bangsa Agrel. Bahkan, dia mungkin akan menjadi tidak terkalahkan dan sulit dikendalikan. Perkataan ini kebetulan mengungkapkan kekhawatiran Raja Bakir. Dia berekspresi serius seraya bertanya, penasihat kanan, apa pendapatmu tentang pertempuran ini? Ardi mengepalkan tinjunya, lalu menjawab, Yang Mulia, menurut hamba masih terlalu dini untuk memberikan Panglima Yuda penghargaan. Meskipun bangsa Agrel sudah kalah telak, nyatanya masih ada 70.000 di antara 100.000 pasukan mereka yang belum gugur. Kekuatan utama mereka belum runtuh. Jadi, hamba menyarankan untuk mengganti Panglima Yuda dengan jenderal yang lebih berhati-hati. Lanjut Ardi. Mata Kemal sudah memerah. Dia berkata, penasihat kanan, Panglima Yuda sudah menang telak dan semangatnya membara. Kenapa kamu ingin menggantinya? Kamu itu penasihat kanan di kerajaan Nuala atau bangsa Agrel. Raja Bakir tampak tidak berekspresi. Ardi menghela napas pelan dan berkata, kemenangan Panglima Yuda kali ini hanya berkat misil 3 busur. Sekarang, senjata ini sudah terungkap. Bangsa Agrel nggak akan terjebak lagi. Kalau Panglima Yuda mengambil risiko untuk bertempur lagi, kemenangan telak bisa berubah menjadi kekalahan telak.
Kemal yang sangat kesal pun tersenyum dan berkata, jadi, apa saran dari penasihat kanan? Bab 305. Ardi berkata dengan percaya diri, kita harus berdamai. Haha. Kemal tersenyum sinis seraya berkata, setelah kemenangan besar pasukan kita, kamu ingin mencari perdamaian dengan bangsa Agrel. Apakah kamu sudah tua dan lemah, jadinya menjadi pengecut? Ardi masih berekspresi datar. Dia berkata, penasihat kiri, kamu mungkin berpikir bahwa kita telah memenangkan perang, tapi sebenarnya kita berada di ambang kekalahan. Pasukan utama bangsa Agrel masih utuh. Kota pusat pemerintahan Jagabu telah tertutup oleh salju tebal dan sungai Yilo akan membeku. Kalau bangsa Agrel mengabaikan kota pusat pemerintahan Jagabu, mereka bisa menuju selatan dengan cepat, lalu merebut kota-kota satu per satu hingga mencapai provinsi Jawali. Lanjut Ardi. Raja Bakir tampak mengangguk. Hal ini juga dikhawatirkan olehnya. Apabila bangsa Agrel pergi ke selatan, mereka akan mampu menginvasi seluruh provinsi. Kemal tersenyum dingin sembari berkata, kalau begitu, berikan saja pasukan tambahan pada Yuda dan biarkan mereka menghancurkan pasukan utama bangsa Agrel. Menteri Perindustrian, Dimas, berkata, penasihat kiri, Yuda bisa memenangkan pertempuran karena mengandalkan misil 3 busur. Kekuatan pasukan kita nggak sebanding dengan pasukan bangsa Agrel. Untuk mengalahkan 70.000 pasukan bangsa Agrel yang tersisa, kita setidaknya membutuhkan 200.000 pasukan. Dimas menimpali, selain itu, kalau kita menambah pasukan, bangsa Agrel juga akan melakukannya. Mereka memiliki jumlah pasukan yang sama dengan kita. Menteri Keadilan, Harry, berkata, aku juga setuju. Saat ini, kita sebaiknya mengusulkan perdamaian ketika situasi masih menguntungkan. Kita bisa mengembalikan jasad Raja Tanui kepada bangsa Agrel dan memberikan uang kepada mereka agar mundur dari perbatasan Loko. Ini adalah langkah terbaik. Menteri Perekonomian, Binarwan, berkata, kalau kita melanjutkan perang ini dalam jangka waktu yang lama, akan ada banyak kerugian dalam pasukan kita. Perlengkapan perang akan habis dan biaya yang dikeluarkan akan makin tinggi. Lebih baik mencoba untuk bernegosiasi dengan bangsa Agrel sekarang, terutama saat mereka kehilangan pemimpin terbaik mereka. Kita berada dalam posisi yang diuntungkan. Selama cukup menghargai mereka, perdamaian pasti bisa dicapai. Ucap Binarwan. Yang mulia, jangan berdamai. Menteri Perang. Suhendra, menggertakkan giginya dan berkata, kalau kita mencoba bernegosiasi setelah kemenangan besar dan memberikan uang kepada bangsa Agrel, apa yang akan dipikirkan oleh pasukan dan jenderal kita yang sudah berkorban begitu banyak untuk kerajaan Nuala? Di masa depan, siapa yang akan bersedia bertarung mati-matian lagi? Menteri Ritus, Tirta, berkata, Yang mulia, hamba setuju dengan Menteri Perang. Jangan mencoba bernegosiasi sekarang. Berikan pasukan tambahan pada Yuda dan biarkan dia mengusir bangsa Agrel dan merebut kembali perbatasan Loko untuk mengharumkan kerajaan Nuala. Kedua belah pihak mulai berdebat satu sama lain. Raja Bakir mengernyit seraya berkata, Menteri Gatot, bagaimana menurutmu? Menteri Personalia, Gatot, tersenyum getir dan menjawab, Yang mulia, perkataan penasihat kiri dan kanan sama-sama masuk akal. Hamba tidak punya pengetahuan militer yang cukup untuk memberikan pandangan yang tepat dalam hal ini. Ardi berkata, Yang mulia, hamba mohon untuk mencoba bernegosiasi sekarang setelah kemenangan besar. Kalau tidak, apabila bangsa Agrel melintasi sungai Beku ke selatan, Yuda pasti akan mengirim pasukan untuk menghentikan mereka. Misil 3 busur hanya efektif dalam pertahanan, bukan dalam serangan. Kalau Yuda dikalahkan, kita akan kehilangan kesempatan untuk bernegosiasi selamanya. Plop. Kemal berlutut dan membungkuk seraya berujar, Yang mulia, ini adalah kemenangan besar pertama bagi dinasti baru ini. Kalau Yang mulia mencoba bernegosiasi sekarang, bagaimana penilaian bangsawan, pejabat, dan rakyat terhadap Yang mulia? Percayalah pada Yuda, berikan pasukan tambahan dan kekuasaan kepadanya. Asalkan Yang mulia memberinya 50.000 pasukan tambahan, hamba berani menjamin, dengan bakatnya dan bantuan Wira, dia pasti bisa menghancurkan kavaleri bangsa Agrel. Yang mulia, ini adalah peluang untuk memperkuat prestise kerajaan Nuala. Jangan pernah bernegosiasi. Itu bisa memadamkan semangat pasukan kita dan meningkatkan kepercayaan diri musuh. Timpal Kemal. Mata Raja Bakir melirik ke arah penasihat kiri dan kanan. Setelah pertimbangan yang panjang, dia pun berkata, prajurit pengirim pesan, sampaikan perintah. Salju turun lebat selama 3 hari berturut-turut. Seluruh dunia tertutupi oleh lapisan putih yang bersinar seperti perak. Di markas bangsa Agrel, semua prajurit mengenakan pakaian berkabung. Api tampak berkobar di sekitar mereka. Pangeran Giandra berlutut di depan aula penghormatan. Dia menghadap sebuah peti mati kosong sambil membakar kertas sembahyang dalam sebuah wadah bakar. Tiba-tiba, seorang pria parubaya berjubah panjang memasuki aula penghormatan. Dia berlutut di tanah dan meratap, Yang mulia, Tuhan memang tidak adil. Bisa-bisanya Yang mulia jatuh dalam perangkap kerajaan Nuala.
Hamba datang terlambat sehingga tidak bisa mengantarkan Yang Mulia dalam perjalanan yang terakhir. Giandra memberi hormat, mohon Tuan membalaskan dendam ayahku. Orang ini adalah ajudan ayah Giandra. Awalnya, dia adalah seorang cendekiawan dari kerajaan Nuala, tetapi gagal menjadi sarjana setelah mencoba beberapa kali sebelumnya. Ayah Giandra menemukannya setelah berhasil menaklukkan Provinsi Gumarang. Raja Tanui mendapati dia sangat cerdas sehingga menjadikannya sebagai ajudan. Dia memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai hal, seperti strategi militer dan pemerintahan. Mengenai urusan militer, ayah Giandra bahkan kalah darinya. Dalam perjalanan kali ini, Raja Tanui memintanya untuk berjaga di belakang. Saat ini, dia baru dijemput kemari. Bagas Kuncoro menyeka air matanya sembari berkata, "Pangeran, Yang Mulia sangat berjasa dalam hidup saya. Saya juga ingin membalaskan dendam Yang Mulia. Tapi, kita tidak boleh bertindak gegabah. Tolong beritahu saya trik dari bajingan itu. Mengetahui musuh adalah langkah pertama dalam perang." Giandra menekan kegelisahannya. Dia menceritakan kembali tentang Wira dan Yuda, termasuk wasiat terakhir Raja Tanui. Bagas terus memeriksa informasi yang diberikan berulang kali, lalu berkata, "Pangeran, orang ini memang berbakat. Tapi, apa yang dikatakan Yang Mulia bahwa dia mampu menaklukkan dunia terlalu berlebihan. Kemampuan terbesarnya adalah membuat senjata dan misil. Kalau berbicara tentang teknik perang, kami mungkin setara. Yang Mulia bisa terbunuh hanya karena misil buatannya, bukan karena strategi militer Pangeran dan Yang Mulia." Jelas Bagas. Bab 306. Ya, jawab Giandra. Kemudian, dia mengubah topik pembicaraan dengan berkata, "Jadi, bagaimana kita bisa mengalahkan busur raksasa mereka?" Bagas menjawab, "Langkah selanjutnya adalah membangun perisai besar. Kita kerahkan tentara bayaran dan bekas penduduk Nuala ke medan perang, gunakan mereka untuk mengulur waktu. Penggunaan busur ada batasnya. Jika digunakan terlalu sering, busur bisa rusak. Bahan pembuatan busur juga terbatas. Selama pertempuran terus berlanjut, busur silang yang dibuat dengan tergesa-gesa pasti akan segera rusak." Giandra berpikir sejenak sambil mengerutkan alis, lalu berkata, "Itu strategi yang bagus." Bagas menyipitkan matanya sambil berkata, "Setelah itu, kita gunakan prajurit pembelot yang dikirim kembali oleh Yang Mulia untuk menyerang kota bersama-sama." Giandra menggelengkan kepalanya, lalu menyahut, "Para prajurit pembelot itu berada di bawah pengawasan ketat, senjata dan zirah mereka semua dirampas. Mereka nggak akan punya kesempatan untuk membuat masalah." Bagas menjawab, "Tidak apa-apa. Saya punya 11 rencana, kita bisa lakukan dengan cara ini." Usai mendengar rencana Bagas, Gelandra berkata, "Rencana ini kurang bermutu. Apa bakal ada orang kerajaan Nuala yang percaya?" Bagas tersenyum tipis, lalu menjawab, "Tidak masalah apakah mereka percaya atau tidak. Yang penting Raja Bakir bodoh itu takut dan mengkhawatirkan hal ini." Setelah bangsa Agrel dikalahkan, hati orang-orang di kota pusat pemerintahan Jagabu akhirnya benar-benar tenang. Beberapa keluarga besar yang tidak pergi terlalu jauh ingin segera kembali, tetapi mereka menghadapi situasi yang merepotkan. Sebelum pergi, banyak keluarga besar yang menjual properti dan bahkan rumah leluhur mereka di kota dengan harga murah. Meskipun mereka kembali sekarang, mereka tidak punya tempat tinggal. Nasib rakyat biasa di kota juga tidak begitu baik. Meskipun pasukan telah memenangkan perang, harga pangan melonjak, banyak bisnis terpaksa berhenti beroperasi, dan banyak orang kehilangan mata pencaharian. Untungnya, keluarga Gumilar memberikan bantuan. Mereka membuka beberapa pos yang menyediakan bubur di kota sehingga banyak orang tidak mati kelaparan. Adapun prajurit, moral mereka telah meningkat, tetapi mereka jadi lebih sibuk dari sebelumnya. Memenjarakan tawanan perang, mengurus kuda, perang, mengabsen prajurit, menjaga pertahanan kota, dan membayar kompensasi atas prajurit yang gugur. Yuda, Letnan Jenderal, Jenderal pendamping, dan para ajudan sibuk mengurus hal-hal ini. Wira juga tidak diam saja. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya di lembaga senjata, memikirkan cara untuk memenangkan pertempuran berikutnya. Pasukan mereka tampaknya memang memenangkan pertempuran kali ini. Namun, nyatanya kavaleri bangsa Agrel belum terlalu terpojok. Ancaman yang sesungguhnya masih ada. Di tim baju zirah, seorang jenderal batalion memegang pedang lengkung hitam sambil berkata, "Tuan Wahyudi, boleh nggak kalau dibuat jadi seperti ini?" "Lumayan," jawab Wira. Dia mengambil dan mendapati pedang itu dibuat sesuai dengan ukuran dan gaya desainnya. Kemudian, Wira berkata, "Berapa banyak yang bisa dibuat dalam sehari?" Jenderal batalion itu berkata, "Kalau semua anggota tim tukang besi bekerja, mereka bisa membuat 1000 pedang sehari. Kalau kecepatan produksi dimaksimalkan, mereka bisa menghasilkan 1.600 pedang." Wira mengubah topik pembicaraan dengan berkata, "Ini adalah kemenangan besar. Aku sudah meminta Panglima Yuda menulis tentang kontribusi kalian dalam laporan pada Raja. Kalau nggak ada halangan, kalian pasti akan mendapat penghargaan."
Kemenangan dalam pertempuran ini adalah berkat jasa 500 tukang besi yang bekerja sama dalam tim baju zirah. Baik anak panah maupun misil tiga busur adalah hasil karya mereka. Dalam waktu belasan hari, mereka bekerja keras untuk membuat hampir 10.000 anak panah. Terima kasih, Tuan Wahyudi. Terima kasih, Panglima Yuda. Ujar Jenderal Batalion itu. Dengan hati gembira, dia berlutut di tanah dan menyampaikan ungkapan terima kasihnya. Perang adalah soal logistik, kami nggak mungkin menang tanpa kalian. Ujar Wira. Kemudian, dia melanjutkan sambil tersenyum, teruslah bekerja dengan keras. Kita kalahkan bangsa Agrel bersama-sama. Jenderal Batalion dari tim baju zirah tertegun dengan mata berkaca-kaca. Selama ini, pihak yang biasanya diberi apresiasi atas kemenangan dalam perang adalah jenderal. Mana ada yang pernah memikirkan tim baju zirah? Wira adalah orang pertama yang memberikan apresiasi itu. Wira datang ke tim busur dengan tujuan tertentu. Umumnya, dibutuhkan waktu 1 hingga 2 tahun untuk membuat busur berkualitas tinggi. Namun, busur silang Zeta dan misil tiga busur diproduksi dengan jalan pintas sehingga kualitasnya sangat buruk. Sebagian besarnya butuh perbaikan setelah perang. Bab 307. Masalah terbesarnya, misil tiga busur ini tidak leluasa untuk dipindahkan dan tidak cocok digunakan dalam pertempuran jarak jauh. Kedatangan Wira ke sini hari ini adalah untuk menyelesaikan masalah ini. Begitu Wira masuk ke tim busur, Emran berkata dengan ekspresi malu-malu, Tuan Wahyudi, saya punya ide. Wira tersenyum dan berkata, bicaralah. Hanya dengan melihat kotak anak panah busur silang, Emran sudah bisa menyalin desain busur silang Zeta. Emran adalah seorang mekanik jenius yang langka. Hanya saja, dia belum pernah mempelajari sains sehingga tidak memahami banyak prinsip. Dia tidak terlalu mempertimbangkan masalah yang mungkin timbul dalam senjata buatannya. Emran berkata dengan hati-hati, saya rasa misil tiga busur itu sangat besar dan tidak leluasa dipindahkan. Kalau di bawahnya ditambah 2 roda, misil itu bisa dijalankan dengan kuda, seperti kereta. Kalau seperti itu, pasti akan lebih nyaman digunakan. Wahab, sang jenderal batalion lembaga senjata, datang dan menegurnya, Emran, misil tiga busur adalah senjata ajaib yang dirancang oleh Tuan Wahyudi. Bahkan Raja Tanui mati tertembak. Kamu yang cuma seorang perajin nggak perlu banyak ikut campur. Emran mengintrospeksi diri, lalu berkata sambil berlutut, Tuan Wahyudi, mohon ampuni saya. Saya bersalah. Wahab, jangan salahkan dia. Sebagai seorang perajin, memikirkan ide-ide baru adalah hal yang bagus, bela Wira. Sambil menarik Emran bangun, Wira tersenyum dan berkata, kamu benar, begitu memang jauh lebih leluasa. Tapi, ada kekurangan saat panah ditembakkan. Waktu nggak ada roda, bagian bawah misil tertekan secara keseluruhan. Kalau dipasang roda, roda akan bergerak sehingga membuat tembakan nggak akurat dan roda pun mudah rusak. Jadi, apa yang harus kulakukan? Kekurangan dari misil ini adalah keseluruhan badan misil menerima tekanan secara keseluruhan, sambung Wira lagi. Emran mengusap bagian belakang kepalanya, lalu segera mengatakan ide berikutnya, kalau begitu, bisakah kita membuat roda yang mudah dibongkar? Kita bisa melepas rodanya saat di medan perang. Ide yang bagus, jawab Wira. Dia mengeluarkan cetak biru, lalu berkata dengan puas, ajak para perajin dari tim busur untuk merombak 100 misil tiga busur secepat mungkin sesuai dengan cetak biru ini. Hah, ujar Emran sambil mengambil cetak biru itu. Di cetak biru itu, tergambar misil tiga busur dengan roda yang lebih sederhana dari yang dibayangkannya. Emran benar-benar terkejut. Wahab berkata, bocah, sekarang kamu sudah tahu diri, bukan? Kecerdasanmu masih jauh di bawah Tuan Wahyudi. Emran yang masih terheran-heran lantas tersenyum kecut. Ternyata idenya sudah dipikirkan Wira jauh lebih dahulu. Setelah meninggalkan lembaga senjata, Wira hendak pergi ke markas utara. Masalah prajurit pembelot sudah hampir selesai ditangani. Tiba-tiba, seseorang menghentikan Wira. 14. Pengawal pribadi Panglima Yuda berkata dengan cemas, Tuan Wahyudi, ada sesuatu yang gawat. Wira mengerutkan alis, lalu berkata, apa masih ada bangsa Agrel yang menembakkan panah ke kota dan menggunakan strategi pemecah belah yang nggak bermutu itu? Beberapa hari terakhir ini, bangsa Agrel terus menembakkan panah dengan surat ke kota. Isi surat tersebut menyatakan bahwa mereka ingin merekrut Yuda. Selama Yuda berpaling pada bangsa Agrel dan menyerahkan kota pusat pemerintahan Jagabu, kerajaan Agrel akan mengangkatnya sebagai adipati. Yuda akan diberikan 100.000 pasukan, untuk menyerang balik ibu kota kerajaan Nuala demi membalaskan dendam atas kematian Panglima Dirga. Baik menyangkal maupun tidak menyangkal rumor itu akan menjadi dilema bagi Yuda. Jadi, Yuda memerintahkan prajurit untuk mengambil surat-surat yang ditembakkan oleh bangsa Agrel itu dan segera menyerahkannya padanya. Memang ada yang bocor, tetapi untungnya tidak menimbulkan banyak masalah. Bukan, seseorang dari ibu kota datang ke sini, jawab 14. 14 menggertakkan gigi dan berkata,
Raja mengirim seorang Kasim untuk mengawasi militer, mengangkat kembali Candika sebagai panglima, dan memerintahkan Panglima Yuda menjadi wakilnya. Selain itu, Raja juga memintamu untuk menyerahkan plakat emas. Sekarang, seluruh prajurit dalam keadaan bingung. Kasim itu memintamu untuk menemuinya, berkata kalau dia akan bertindak sesuai hukum militer kalau kamu nggak datang. Wira tercengang. Mengganti pemegang komando kendali dalam situasi seperti ini. Apalagi, orang yang menggantikan Yuda adalah Candika. Wira benar-benar heran dengan jalan pikiran Kaisar Raja Bakir. Sebenarnya apa yang dipikirkan orang itu? Candika telah memperdagangkan surat izin lintas dan melarikan diri dan juga melarikan diri dari peperangan. Mengapa Raja masih membebankan tanggung jawab sebesar itu pada Candika? Selain itu, Raja juga menyuruh Kasim untuk mengawasi militer. Di tenda besar di tengah perkemahan militer, Candika yang mengenakan baju zirah terang duduk tegak dengan semangat. Di sebelahnya, duduk Cecep Modo, Kasim berjubah merah yang berwajah feminin dengan alis putih dan mata tajam. Panglima Yuda, Letnan Jenderal Herdian, Basuki, Aksa, Chandra, dan para jenderal pendamping serta jenderal batalion mengerutkan alis. Mereka berdiri beberapa meter jauhnya dengan ekspresi tidak berdaya. Hati prajurit biasa diliputi amarah, tetapi mereka juga tidak dapat berbuat apa-apa. Candika menyipitkan mata sambil berkata dengan suara rendah, Kasim Cecep, sekarang ada kesempatan sekali seumur hidup untuk menghasilkan banyak uang. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Bab 308. Kedatangan Wira ke markas militer disambut sekelompok orang. Di antaranya adalah Yuda, Herdian, Basuki, Aksa, Chandra, sekelompok jenderal pendamping, dan jenderal batalion. Mereka semua tampak khawatir. Wira tersenyum dan berkata, kenapa kalian memasang ekspresi seperti ini? Kalian kelihatan memasang ekspresi seperti ini. Kalian kelihatan lebih tertekan daripada saat bertempur dengan bangsa-bangsa Agrel. Yuda mengerutkan alisnya tanpa bicara. Tidak peduli seberapa besar tekanan yang diberikan bangsa Agrel, mereka semua bisa bersatu melawan musuh yang sama. Sekarang, kebijakan yang diturunkan kerajaan malah langsung menghancurkan semangat semua orang. Herdian mengingatkan, Tuan Wahyudi, cepat masuk. Kasim Cecep sudah menunggumu. Wira bertanya dengan tenang, bagaimana latar belakang Kasim Cecep ini? Herdian menghela napas, lalu menjawab, Kasim Cecep adalah orang kepercayaan mendiang raja. Dia pernah memimpin pasukan untuk menekan pemberontakan, menaklukkan orang barbar dari selatan, dan membuat prestasi besar dalam perang. Sebagai seorang Kasim, dia juga dianugerahi gelar bangsawan rendah. Raja yang bertahta saat ini juga sangat menghargai Kasim Cecep sehingga menunjuknya sebagai pengawas militer. Wira berkata dengan nada terkejut, seorang Kasim diberikan gelar kebangsawanan. Aksa menjelaskan dengan suara rendah, di kerajaan ini, Kasim sering dikerahkan untuk memimpin pasukan, makanya ada banyak Kasim yang terjun dalam militer. Mereka ahli dalam berkuda dan menggunakan busur, cakap dalam seni bela diri, akrab dengan buku-buku militer, serta mampu memimpin pasukan dalam pertempuran. Mereka akan diberi gelar kebangsawanan kalau mereka membuat prestasi besar. Oh, jawab Wira. Kemudian, dia melanjutkan dengan nada heran, lantas kenapa dia ingin bertemu denganku? Faktanya, Wira bukanlah bagian dari militer. Dia menjadi penasihat militer juga karena dinobatkan secara paksa oleh Yuda. Karena pedang Treksa, ujar Yuda. Kemudian, dia berbisik lagi, katanya, orang ini sangat serakah. Setiap kali menemukan harta langka, dia ingin memonopolinya sendiri. Semua jenderal itu merasa gusar. Setelah mengalahkan bangsa Agrel, pihak kerajaan tidak memberikan penghargaan apapun. Selain itu, pengawas militer yang diutus justru mengincar properti milik Wira. Sorot mata Wira menjadi muram. Dia mengeluarkan plakat emas dan menyerahkannya kepada Yuda, lalu melangkah ke tenda besar di tengah perkemahan militer. Wira, dasar bajingan, kamu mengunciku di luar kota 3 hari yang lalu, ujar Candika. Dia yang mengenakan baju zirah terang mendongak dan berkata dengan arogan, kamu pasti nggak menyangka kalau aku akan membalikkan keadaan secepat ini, bukan? Membalikkan keadaan belum tentu adalah hal yang baik, balas Wira. Dengan wajah tanpa ekspresi, dia melanjutkan, bajingan yang katanya membalikkan keadaan mungkin saja malah akan lebih celaka. Candika menggebrak meja, lalu berdiri dan berkata, beraninya kamu. Sekarang aku panglima militer tertinggi, beraninya, kamu bicara seperti ini padaku. Wira membalas tanpa sungkan, keluarlah dan tanyakan pada orang-orang, siapa yang menganggapmu sebagai panglima tertinggi. Kamu, ujar Candika dengan marah. Sudah cukup, potong Cecep. Setelah Cecep mengangkat tangannya, Candika menjadi tenang kembali. Kemudian, dia berkata tanpa ekspresi, Wira, Yang Mulia meminta kami datang ke kota pusat pemerintahan Jagabu kali ini nggak hanya agar kami mengawasi militer, tapi juga untuk mengawasi seseorang. Wira mengangkat alisnya dan bertanya, siapa itu? Kamu, jawab Cecep dengan singkat.
Cecep menyipitkan matanya yang seolah-olah bisa menembakkan laser, lalu melanjutkan, meski kamu belum pernah pergi ke ibu kota, nyatanya Yang Mulia telah mendengar tentang namamu berkali-kali. Entah itu strategi merobohkan tembok pasar atau mengalokasikan tanah kepada rakyat, Yang Mulia tahu bahwa semua itu berkaitan denganmu. Begitu juga dengan Raja Tanui yang mati tertembak. Jadi, Yang Mulia mengutus kami untuk datang dan mengawasimu. Wira menangkupkan tinjunya tanda hormat seraya berkata, terima kasih atas perhatian Yang Mulia Raja. Kalau boleh tahu, apa tujuan Kasim Cecep mengawasiku? Cecep menjawab sambil mengangkat alis putihnya, untuk melihat apakah kamu setia kepada Yang Mulia. Wira pun mengangkat alisnya dan berkata, Pak Kasim, kalau ada yang ingin kamu katakan, sebaiknya langsung saja. Aku adalah orang dengan jalan pikiran sederhana, aku mungkin gak akan bisa memahami makna tersembunyi dari kata-katamu. Alih-alih memiliki kesan yang baik terhadap Raja Bakir, Wira justru merasa jengkel. Dia membantu kerajaan Nuala berperang hanya karena dia takut bangsa Agrel akan menyerang Kabupaten Uswal dan menghancurkan rumahnya. Cecep mengangkat alis putihnya dan berkata, kami mendengar kalau kamu mahir menempa senjata ajaib berupa pedang dengan ketajaman yang luar biasa. Kalau kamu setia kepada Yang Mulia, kamu bisa mempersembahkan teknik ini ke kerajaan. Selama prajurit kerajaan Nuala memiliki senjata ajaib ini, kita nggak perlu khawatir tentang bangsa Agrel. Mata Candika yang berdiri di samping dipenuhi keserakahan. Dia menghabiskan 1,5 miliar karena mengira bahwa hanya ada 3 senjata ajaib itu di dunia. Tak disangka saat di medan perang, ratusan veteran pasukan Zirah Hitam malah masing-masing memiliki pedang itu. Setelah Candika kembali dan mendengar kabar itu, dia sontak naik pitam. Saat Candika bertemu Cecep, dia langsung membuat rencana untuk mendapatkan teknik rahasia pembuatan pedang itu. Dengan begitu, dia bisa memproduksi senjata ajaib itu sendiri dan mendapatkan banyak uang. Tentu saja, Candika tidak akan bisa mendapatkannya dengan mudah. Jadi, dia pun menggunakan nama kerajaan sebagai alasan. Wira merentangkan kedua tangannya sambil berkata, tekniknya cukup sederhana. Kamu tinggal menemukan batu meteor, mencampurnya dengan 9 macam logam, lalu meleburnya dalam batu bara kokas selama 3 tahun. Kemudian, padukan darah para prajurit di medan perang dan karya besar para cendekiawan, lalu tempa dengan api petir. Dengan cara ini, kamu bisa mendapatkan senjata ajaib itu. Bab 309. Benarkah? Tanya Cecep dengan ragu. Ini persis dengan kata-kata puitis Wira di kompetisi puisi naga yang Candika rasa mengelabuinya. Candika lantas berteriak dengan marah, bohong. Senjata yang digunakan para veteran pasukan Zirah Hitam untuk melawan kavaleri bangsa Agrel adalah pedang itu. Kalau ratusan pedang itu dilebur dengan batu meteor, berapa ratus tahun waktu yang dibutuhkan? Kalau begitu, tanyakan sendiri pada veteran pasukan Zirah Hitam itu. Pokoknya, aku nggak tahu, jawab Wira. Setelah itu, Wira berbalik dan mengepalkan tinjunya tanda hormat seraya berkata, Kasim Cecep, aku bukan seorang prajurit. Aku hanya bergabung sementara dengan markas militer untuk membantu karena undangan Panglima Yuda. Sekarang, plakat emas telah kukembalikan, aku nggak punya hubungan apapun lagi dengan urusan markas militer, tolong biarkan aku pergi. Tuan Wahyudi. Di luar tenda besar, Yuda dan banyak prajurit bergegas menghalangi Wira dengan marah. Tanpa Wira, mereka akan tetap berada dalam cengkeraman bangsa Agrel dan terus ketakutan. Sekarang, setelah pasukan mereka meraih kemenangan besar, kerajaan tidak hanya menolak memberi penghargaan kepada Wira, tetapi malah mendorongnya pergi. Sorot mata Cecep berubah muram dan ekspresinya menjadi masam. Berhenti, seru Candika demi menghentikan Wira. Tanpa menoleh lagi, Wira terus berjalan keluar tenda. Candika berteriak, kalau kamu nggak berhenti, aku akan segera memanggil seseorang untuk memukulmu. Wira menjawab tanpa menoleh, kalau begitu, coba dan lihatlah apakah orang-orang di markas militer ini mematuhi perintahmu. Lihat saja apa akan ada orang yang memukulku. Seseorang, tahan orang ini dan pukuli dia. Perintah Candika dengan arogan sembari menunjuk kedua prajurit di dekat sana. Yuda melirik kedua prajurit itu. Kedua prajurit itu segera menundukkan kepala, pura-pura tidak mendengar perintah. Pemberontak, berani-beraninya kalian mengabaikan perintahku. Umpat Candika dengan marah. Kemudian, dia menunjuk seorang kenalannya dan berkata, Herdian, panggil seseorang ke sini, tangkap Wira dan pukul dia. Hukum juga kedua prajurit ini bersama-sama. Baik, aku akan memanggil seseorang. Sahut Herdian mengiyakan. Dia berbalik pergi seolah-olah ingin memanggil seseorang, tetapi dia tidak datang kembali. Melihat Wira hendak meninggalkan markas militer, Candika menggertakkan gigi dan menunjuk seseorang lagi sambil berkata, Aksa, kemarilah. Baik, tapi tunggu sebentar. Saat ini, saya sakit perut dan sudah tidak tahan lagi. Jawab Aksa. Aksa mencengkeram perutnya, lalu melarikan diri dengan alasan ingin buang air.
Konyol. Candika menyuruhnya memukul Wira yang telah memimpin pasukan mereka meraih kemenangan besar. Jika Aksa melakukan itu, bagaimana dia bisa bertanggung jawab pada para jenderal dan prajurit lainnya? Bagaimana pendapat para rakyat nantinya? Kelak, dia hanya akan menjadi objek makian semua orang. Bajingan, bajingan, umpat Candika dengan marah sambil mondar-mandir. Kedua orang tadi dipromosikan oleh keluarga Susilo. Namun, hanya dalam waktu beberapa hari, mereka sudah berpindah kubu. Wira mencibir di dalam hati. Krisis bangsa Agrel belum terselesaikan. Para prajurit itu tentu tahu betul siapa yang bisa memimpin mereka memenangkan perang dengan gemilang dan pulang hidup-hidup. Namun, semua ini tidak ada hubungannya lagi dengan Wira. Kerajaan telah mengirim orang seperti Cecep untuk datang, lalu membiarkan Candika si bangsawan untuk mengambil alih posisi panglima tertinggi. Hal ini membuat Wira sepenuhnya kehilangan kepercayaan pada kerajaan Nuala. Dia pun jadi malas untuk mempertaruhkan nyawa melawan musuh. Lebih baik Wira pulang dan mengemasi barang-barangnya. Pada hari yang baik, dia bisa kembali ke Kabupaten Uswal. Setelah Wira pergi, banyak prajurit yang merasa gusar. Markas militer juga dipenuhi kesuraman. Saat Candika masih marah-marah, Cecep berkata dengan wajah muram, "Sudah, jangan buat malu lagi. Gak ada seorang pun di batalion yang mendengarkanmu meski kamu adalah panglima tertinggi. Sebenarnya bagaimana biasanya kamu memimpin pasukan?" Candika berbalik, lalu menggertakkan gigi dan berkata, "Aku akan mengirim sekelompok prajurit yang patuh." Setelah meninggalkan tenda besar di tengah perkemahan militer, Candika mengambil segel dan pergi ke markas utara untuk meminta dikirimkan prajurit pembelot. Terlepas dari larangan orang-orang Yuda, dia melepaskan prajurit yang telah dikalahkan itu dari perbatasan Loko dan menyuruh mereka kembali bertugas. Malam itu, di perkemahan bangsa Agrel. "Pak Bagas, Tuhan telah menolongku," ujar Giandra. Setelah menerima pesan rahasia dari pasukan Elang Hitam, Giandra berkata dengan gembira, "Strategimu sungguh hebat." Hanya dalam waktu beberapa hari, kerajaan Nuala menunjuk Candika untuk menggantikan Yuda sebagai panglima. Hal ini membuat moral prajurit anjlok. Candika ini seorang pesolek, dia nggak hanya melepaskan prajurit pembelot, tapi juga membuat para prajurit mengeluh karena dia menarik kembali gaji mereka. Bagas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kalau strategi ini berhasil, akan dibutuhkan waktu setidaknya 10 hari. Raja Bakir tidak pernah mempercayai Yuda, tapi ini justru kesempatan bagi kita. Sampaikan kepada pasukan Elang Hitam untuk memberi perintah agar pasukan pembelot menaklukkan kota pusat pemerintahan Jagabu bersama-sama." Bab 310. Setelah Wira meninggalkan markas militer, Candika, sebagai panglima tertinggi, bermaksud melemahkan kekuasaan Yuda. Dia memerintahkan agar tidak seorang pun tanpa status militer yang diizinkan memasuki markas militer. Hampir 100 veteran pasukan Sirah Hitam juga dipaksa pergi. Cecep memperhatikan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia membiarkan Candika berbuat seenaknya. Para veteran pasukan Sirah Hitam dilanda amarah. Saat ratusan ribu kavaleri bangsa Agrel mengepung kota, mereka bergegas membantu tanpa memikirkan risiko bahaya. Kemudian, setelah berjuang mati-matian untuk memenangkan pertempuran, mereka diusir dari markas militer dan bahkan tidak bisa bertemu Yuda. Di halaman keluarga Wilianto, sekelompok veteran pasukan Sirah Hitam sedang minum alkohol dengan suasana hati buruk. Di antara mereka, ada Dodi yang memenggal kepala Raharja, si jenderal pengkhianat. Dalam pertempuran itu, dia membunuh 88 orang musuh. Dalam soal jumlah, dia hanya di bawah ayahnya dan Panglima Yuda. Para letnan jenderal dan jenderal pendamping tersenyum ketika mereka melihat Dodi, sementara jenderal batalion dan prajurit biasa memperlakukannya dengan hormat. Awalnya, Dodi mengira bahwa dia bisa diangkat menjadi seorang jenderal setelah perang berakhir. Namun, pada akhirnya dia bahkan dilarang masuk ke markas militer. Sudah 5 tahun berlalu dan kerajaan Nuala masih seperti ini. Makin banyak kita menang, makin buruk akhirnya. Tahu begini, aku nggak akan datang. Lebih baik aku biarkan bangsa Agrel menghancurkan kota pusat pemerintahan Jagabu. Kita pergi berperang bukan demi pihak kerajaan, tapi demi Panglima Yuda dan demi tanah air kita. Kalau bangsa Agrel benar-benar menghancurkan kota, kita bisa membuatnya lebih baik. Aku hanya merasa kesal. Dulu, Panglima Dirga memberikan kontribusi yang begitu besar, tapi dia malah menjadi target pihak kerajaan. Sekarang, Panglima Yuda telah menunjukkan potensinya, tapi juga kembali ditekan oleh kerajaan. Fandi, David, Rudy, dan banyak veteran pasukan Sirah Hitam tidak bisa menahan diri untuk berkeluh kesah. "Diamlah," seru Hasan. Dia berjalan masuk dengan wajah masam, lalu berkata, "Betapa sesaknya pun dada kalian, nasib Wira lebih buruk. Dia membuat misil 3 busur dan bahkan menembak mati Raja Tanui. Tapi, kerajaan gak memberikan penghargaan dan malah mengincar teknik pembuatan pedangnya." Sekelompok veteran pasukan Sirah Hitam itu menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan mereka. Mereka tahu berapa besar kontribusi Wira dalam pertempuran ini.
Seluruh uang kompensasi senilai ratusan juta gabak yang diberikan bagi keluarga ratusan veteran pasukan Sirah Hitam berasal dari uang pribadi Wira. Selain itu, Wira juga menyediakan pedang Treksa dan membuat misil 3 busur untuk meningkatkan moral prajurit. Setelah memberikan sumbangsi begitu banyak, Wira tidak hanya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi teknik rahasia pembuatan pedangnya juga diincar. Jika mengatakan bahwa Wira tidak marah, itu adalah dusta. Akan tetapi, hal ini juga memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas watak orang-orang kerajaan. Jadi, dia tidak perlu lagi memiliki ekspektasi apapun untuk kedepannya. Wira juga akhirnya mengerti alasan mengapa Harsa yakin bahwa dia tidak dapat mempertahankan kota pusat pemerintahan Jagabu. Lantas kenapa jika mereka memenangkan pertempuran, mereka juga tetap tidak bisa mengalahkan pihak kerajaan yang asal-asalan memberikan perintah. Setelah berpamitan pada semua orang dan berkemas, Wira pulang keesokan harinya. Akhirnya, Wira bisa beristirahat di kamarnya. Sudah setengah bulan ini Wira tidak bisa tidur nyenyak. Bahkan dalam mimpi pun, dia memikirkan cara untuk menang. Sekarang, bebannya sudah terlepas. Wira merasa lebih rileks. Kerajaan saja tidak memedulikan kota pusat pemerintahan Jagabu, jadi untuk apa dia khawatir? Wosh! Embusan angin harum bertiup masuk. Dian yang membuka pintu dan berkata dengan ekspresi menyesal, "Tuan, maaf, aku nggak seharusnya bertindak terlalu ekstrim. Aku membeli begitu banyak rumah dan toko sekaligus. Aku membuat keputusan yang buruk dengan menghabiskan begitu banyak uang. Setelah kembali ke Kabupaten Uswal, aku akan membayarmu kembali." Lantaran kerajaan mengganti komandannya, perang ini tidak akan bisa dimenangkan. Di kota yang dilanda perang, rumah dan toko jadi tidak berharga sehingga dijual dengan harga murah. "Bukan salahmu, nggak ada yang menyangka kalau kerajaan akan berbuat seperti ini," kata Wira. Setelah itu, dia kembali berkata dengan raut tegas, "Ingat, nggak peduli berapa banyak uang yang kamu habiskan, asalkan itu demi hal yang kupesankan padamu, kamu nggak perlu terbebani. Aku mampu menanggungnya." "Terima kasih, Tuan," ujar Dian sambil berlinang air mata. Sejak awal, Dian sudah mengetahui berapa aset yang dimiliki Wira. Kekayaannya saat ini telah menyusul keluarga Wibowo. Kali ini, lebih dari 3 miliar gabak yang dikeluarkan hampir menghabiskan seluruh aset Wira. Namun, Wira tidak menyalahkan Dian. Wira menyeka air mata di wajah cantik Dian sambil menghibur dengan lembut, "Bodoh, kenapa kamu menangis? Kita tinggal jual beberapa pedang Treksa lagi, lalu kita akan mendapatkan semua uang itu kembali, kan?" Tersenyumlah.